umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkenal dengan hari kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Badrin kemarin sudah dibacakan oleh Bapak Hari, surat Al-Baqarah ayat 217 sama 218 ya. Jadi perang yang benar-benar berkecamuk pertama kali di era beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah perang Badar. Badar merupakan lembah atau mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah, atau kurang lebihnya 130 km atau 80 mil barat daya dari Madinah. Pak Hari sudah, Pak Pramono, Pak Permana udah pernah umroh? Udah pernah umroh Pak Hari? Sampai melihat lokasi Badar nggak? Nggak sampai diajak ke situ? Ke lokasi Badar? Pernah? Lembah ya Pak ya? Mata air gitu ya? Itu adalah Badar. Alhamdulillah kalau pernah, yang belum semoga segera. Pak Nuril kan udah pernah umroh juga kan? Oh, ke Gunung Uhud ya. Makanya kalau kita belajar sejarah terus kita tidak terlalu terkekang sama panitia, atau mungkin panitianya itu memang sangat paham dengan sejarah, akhirnya ya enak ditambah-tambahkan napaktilas sejarah Islam pada waktu zaman, utamanya di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perang Badar itu diambil dari lokasi perang tersebut, ya, diambil dari lokasi terjadinya perang tersebut, yaitu nama suatu lembah atau mata air. Kemudian perang yang benar-benar dilegalkan oleh Allah, diberlakukan oleh Allah, itu setelah hijrahnya beliau Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi selama 13 tahun di Mekah, beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan izin, belum mendapatkan perintah untuk melawan. Meskipun dianiaya, bahkan diboikot, dirampas, dicaci maki, dilukai, tetapi Allah belum memberikan ultimatum atau belum memberikan izin untuk membalasnya. Selain adanya perintah Allah tersebut, memang kalau kita pahami keadaan yang ada, umat muslim pada waktu itu belum begitu banyak. Bahkan pada waktu dari Mekah menuju Madinah yang diboyong oleh Rasulullah kurang lebihnya cuma 70 sahabat yang kemudian dikenal dengan sahabat Muhajirin. Ya, sahabat Muhajirin adalah sahabat yang membersamai Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Terus kemudian setelah berjalan 1-2 tahun Hijriah, 1-2 tahun Hijriah, turunlah ayat yang memperbolehkan bagi Rasulullah beserta sahabatnya untuk melaksanakan perang, untuk melawan. Ayat-ayat tersebut itu di tahun 2 Hijriah, tepatnya pada di bulan Safar, terjadinya ada intrik-intrik kecamuk itu di bulan Rajab. Jadi bulan Safar sempat mau terjadi peperangan, perlawanan itu, tetapi tidak terjadi. Orang-orang yang mau dirampas oleh Rasulullah, jadi Rasulullah dan sahabatnya itu merampas dagangannya orang kafir Quraisy, itu bukan terus kemudian bentuk kedoliman, tetapi Rasulullah dan sahabatnya ini kan sudah terusir. Harta-hartanya di Mekah dirampas, barang-barangnya, kepemilikannya, apapun yang ada di Mekah dirampas. Nah, kemudian pindah ke Madinah, beliau ingin mengambil haknya kembali. Jadi bukan terus kemudian bentuk kedoliman yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya, tetapi ingin mengambil haknya kembali. Pada waktu ada lewat dari orang kafir Quraisy yang dulu mendolimi Rasulullah dan sahabatnya, ini dicegat untuk diambil barang dagangannya atau barang bawaannya. Seperti itu. Cuma yang pertama nggak terjadi,
mulai terus kemudian akhir Rajab. Bulan Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan yang dimuliakan tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga di kalangan umat-umat yang lainnya, umat Nasrani, umat Yahudi, bahkan orang kafir Quraisy. Itu mereka mempunyai suatu kebiasaan adat yang memang juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan perang di bulan haram. Nggak boleh. Bahkan ketika ada suatu peristiwa kriminal, maka membalasnya itu tidak boleh di bulan haram. Sampai seperti itu. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram atau bulan Suro, terus kemudian bulan Rajab. Ya, bulan haram itu ada 4. Haram itu artinya mulia. Saking mulianya pada waktu itu tidak diperkenankan untuk melakukan peperangan. Nah, lantas pada waktu di bulan Rajab, ceritanya ini, nanti kita setiap cerita, setiap peristiwa kita ambil hikmahnya. Pada waktu di bulan Rajab, Rasulullah memerintahkan sahabatnya yang dari kalangan muhajirin, yang diketuai oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh bersama 8 sahabat muhajirin yang lainnya. 8. Jadi yang membersamai Abdullah bin Jahsh ini adalah 8 sahabat muhajirin. Pada waktu itu tidak ada satupun sahabat Ansor. Semuanya sahabat muhajirin. Diperintah oleh Rasulullah, kamu jalan menuju lembah Badar. Ke arah lembah Badar, ini tak kasih surat, ada tulisannya, jangan kamu buka sampai kamu menempuh perjalanan selama 2 hari. Ya, ini perintah Kanjeng Nabi, perintah Rasul, atau sekarang mungkin perintah guru. Jangan kamu buka sampai kamu ketemu ini, atau jangan kamu buka sampai kamu ke tempat ini, seperti itu. Ada memang hal-hal semacam itu. Makanya kalau kita mungkin mendengarkan suatu kisah cerita seorang guru melatih muridnya, ini jangan kamu buka sampai kamu sampai tempat A, jangan kamu buka sampai kamu ketemu si A. Itu memang ini juga Rasulullah seperti itu. Kenapa kok nggak dibuka sejak dari awal? Ya memang itu ada hikmahnya, sejauh mana seorang sahabat mentaati dawuhnya, sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah menjalankan perjalanan 2 hari, terus kemudian kitab itu dibuka. Artinya tulisan yang ada di situ dibaca. Tulisannya ternyata, langsung saya terjemahkan, ketika kamu melihat kitabku ini, tulisan yang ada dalam kertas ini, buku ini, maka lanjutkan perjalanan sampai kamu nanti ketemu pohon kurma di antara Mekah dan Taif. Nah, di balik pohon kurma tersebut kamu intai orang-orang Quraisy yang sedang lewat. Wa tu'allimu lana min akhbarihim, dan berikan kabar kepadaku dan sahabat-sahabat yang di sini apa yang mereka lakukan di situ. Nah, jadi seperti itu, disuruh sampai ke suatu pohon kurma di antara Mekah dan Taif. Itu ada orang-orang Quraisy pada lewat, sedang ngapain, bawa apa, apapun yang dilakukan oleh mereka nanti infokan kepada aku dan sahabat-sahabat yang ada di sini. Nah, setelah membaca itu, lantas kemudian Abdullah bin Jahsh berembuk dengan yang lainnya. Ini surat isinya seperti ini, kalau aku sam'an wa ta'atan. Kalian gimana? Mau ikut gak? Akhirnya kompak ikut, lanjut perjalanan sampai ke pohon kurma. Lantas kemudian memang betul ada orang-orang Quraisy pada waktu itu sedang lewat. Dan memang tahmilu zaitan wa udman wa tijaratan min tijaratil Mughirah. Jadi membawa minyak zaitun, membawa lauk pauk, membawa barang dagangan, makan makanan, kebutuhan sehari-hari, dan membawa dagangan-dagangan yang lainnya. Itu posisinya di akhir bulan Rajab. Berarti kalau bulan Rajab itu masih bulan haram. Masih bulan haram. Akhir bulan Rajab. Masih di posisi pagi ataupun siang hari.
Tapi posisi Abdullah bin Jahaz, sekali lagi Abdullah bin Jahaz adalah sahabat muhajirin yang mengepalai, mengetuai sahabat-sahabat yang lain atas perintahnya Rasulullah untuk dalam suratnya mengintai. Nanti mereka ngapain dari orang-orang kafir Quraisy diinfokan kepada Rasulullah. Ya. Setelah tahu, lagi bawa barang dagangan, barang-barang yang kemudian kebutuhan. Bayangkan, ini sahabat muhajirin semuanya. Yang diperlakukan pada waktu di Mekah seperti itu. Dianiaya, dilukai, diboikot ekonomi selama 3 tahun. Tidak boleh siapapun dari orang-orang Mekah memberikan makan bertransaksi kepada orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun dianiaya, kemudian dikucilkan seperti itu. Perasaannya gimana? Abdullah bin Jahaz dan teman-temannya itu tadi. Wah, ini kesempatan enak ini, empuk ini. Kalau kemudian kita biarkan cuma ngintai doang, kita nyerangnya itu nunggu masuk maghrib, masuk bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban kan sudah tidak bulan haram. Wah, ini kita kehilangan kesempatan. Mestinya mereka kita biarkan cuma lewat, ya sudah terlanjur masuk Mekah. Tapi kalau terus kemudian kita serang sekarang, ini masih bulan haram, otomatis di suratnya Rasulullah tidak ada perintah untuk menyerang. Jadi berembuk, nekat, ya, nekat. Ini daripada mungkin perasaan dari Abdul Jahaz ini nanti lebih menyenangkan Rasulullah, ya, lebih menyenangkan Rasulullah. Ini sahabatnya itu pemberani, kendel, terus kemudian mengambilkan rampasan dari orang kafir Quraisy yang telah menganiaya, yang telah merampas hartanya orang-orang sahabat muhajirin. Betul, kemudian dirampas jebret. Ada salah satu korban dari orang Islam yang bernama Amr bin Hadrami, wafat. Tapi kemudian menang. 9 orang ini menang meskipun ada satu korban, menang, mengambil jarahannya, kemudian menawarkan pedagang-pedagang kafir Quraisy tersebut disowankan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, gagah. Dapat tawanan, pertama kali baru menyerang dapat tawanan, terus kemudian mendapat makan makanan pokok dan lain sebagainya, diaturkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuh Nabi? Ma amartukum biqitalin fi syahril haram. Siapa yang perintah sampai kalian itu perang di bulan haram? Paham nggak maksudnya? Artinya Rasulullah tidak berkenan. Loh, kamu tadi kan cuma aku suruh mengintai, suruh cari info, suruh cari kabar, nanti informasi kenapa kalian nyergap, kenapa kalian nyerang, nanti omongannya orang-orang sono gimana? Omongannya orang-orang sono berarti apa? Ini Muhammad ini berarti orang yang di situ melanggar aturan umum, ya kan? Melanggar aturan umum. Nggak mau Rasulullah, aku nggak mau rampasan ini, aku juga nggak mau ngurusi tawanan ini. Terus kemudian di sini bahasanya seperti ini. Falamma qala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqata fi aidil qaum wa dhannu annahum qad halaku wa anafahum ikhwanuhum minal muslimina fi ma sunau. Ketika Rasulullah mengucapkan seperti tadi, ma amartukum bi qital fi syil haram, aku gak perintah kalian untuk perang di bulan haram. Setelah Rasulullah berkata seperti itu, saqata fi aidil qaum, langsung jelek, plek, lemes, ya. Lemes. Wa dhannu annahum qad halaku, mereka menyangka mereka sudah enggak berdaya, rusak, wis hancur, mengecewakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah wa anafahum ikhwanuhum minal muslimina fi ma sunau. Dia cek-cek, diolok-olok sama teman-temannya. Kalian itu gimana? Wes pokoknya berjuang, berusaha ingin menyenangkan, malah ternyata bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Lah, beberapa saat kemudian turunlah ayat di surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-200
17, yas'alunaka anisyahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa shaddun an sabilillah al-ayah. Kalian pada bertanya para sahabat kepada kamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Peperangan di bulan haram memang lebih besar dosanya. Memang berdosa. Tapi lebih besar lagi dosa orang yang menghalangi di jalan Allah, orang yang kufur kepada Allah, orang yang kemudian menghalangi untuk ke Masjidil Haram yang ada di Mekah, orang yang mengeluarkan, mengusir penduduk-penduduk Mekah, yaitu baginda Nabi beserta para sahabatnya. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan atau peperangan. Fitnah apa? Fitnah untuk menghilangkan atau melemahkan keimanan itu lebih besar bahayanya daripada sekedar peperangan. Jadi ini angin segar. Angin segar untuk Abdullah bin Jahsh dan teman-temannya tadi. Wah, ini. Terus kemudian setelah turunnya ayat ini, barulah Rasulullah Muhammad SAW mau mengurusi tawanan, mau mengurusi rampasan. Ini namanya kesalahan yang membawa berkah. Kesalahan yang membawa keberkahan. Jadi tidak semua kesalahan terus kemudian itu pasti akan ujungnya itu keburukan. Selama kita, kalau kita pahami ya dari cerita, dari kisah atau dari sejarah ini, Abdullah bin Jahsh ini kan tidak serampangan. Meskipun secara prakteknya itu keliru, tapi kan sebenarnya dia tidak serampangan. Dia niatannya ingin berusaha yang terbaik. Okay? Bahkan niatannya ingin menyenangkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ternyata tanggapan dari baginda Nabi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi Allah ini maha tahu. Allah itu maha berkehendak. Oleh karena itu ketika kita di posisi punya anak buah, punya murid, atau punya bawahan, lantas kemudian sedang melakukan kesalahan, ya kita tidak harus kemudian langsung cut. Kita cari tahu dulu, kita pahami dulu, kita cari khabar langit dulu. Barangkali dengan adanya dia melakukan kesalahan tersebut malah justru mendatangkan keberkahan, justru mendatangkan kebaikan untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk apa yang sedang kita urusi. Ini pelajaran yang kita ambil adalah kesalahan membawa keberkahan. Setelah itu tersiar kabar bahwa Muhammad dan para sahabatnya melanggar aturan umum, yaitu melakukan penyerangan peperangan di bulan haram. Tetapi Nabi Muhammad dan sahabatnya karena sudah mendapatkan ayat seperti tadi dalam surat Al-Baqarah tadi, enjoy aja. Bukan masalah. Lantas kemudian Rasulullah mempersiapkan sahabat-sahabatnya, tidak hanya dari kalangan Muhajirin sekarang, juga kalangan Ansor, juga Rasulullah langsung alih sendiri yang kemudian hitungannya 300 lebih. Ada yang mengatakan 313, 14 sampai antara 313 sampai 317. Untuk apa? Karena dapat info ada rombongan lagi yang dipimpin oleh tokoh Mekah, kafir Mekah pada waktu itu masih kafir, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan memimpin untuk kemudian lewat lantas membawa barang-barang dagangan, membawa barang banyak lah. Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya tadi ingin untuk merampasnya. Lantas kemudian itu kan tersiar kabar bahwa Rasulullah beserta sahabatnya ini melanggar aturan umum. Siapa yang kemudian melawan omongan itu? Abdullah bin Jahsh lagi. Abdullah bin Jahsh. Biasa orang Yahudi menyebarkan hoax itu loh, lihat yang katanya itu seorang nabi, yang katanya itu orang paling benar, buktinya aturannya Tuhan itu dilanggar. Abdullah bin Jahsh membuat ciiran yang kurang lebihnya kita pahami seperti ini. Loh, kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Orang-orang kafir, orang-orang yang melawan Rasulullah, coba pada waktu di Mekah, mereka melakukan penganiayaan, mereka melakukan
hal yang kurus, pokoknya melukai dan sebagainya, itu nggak kenal waktu, nggak kenal waktu. Nah, buktinya boikot 3 tahun, boikot tiga tahun, mereka melukai, menganiaya, tidak memberikan kesempatan untuk transaksi dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud apa itu tidak boleh peperangan di bulan haram itu bukan berarti harus crok itu, tetapi tidak ada bentuk kriminal, tidak ada bentuk penyimpanan. Nah, sekarang kalian ngomong gitu, pada waktu di Mekah kalian ngapain? Apa yang kalian perlakukan kepada kami? Ini baru sekali lah, kalian sudah berapa kali? Persis nggak dengan zaman sekarang seperti ini? Persis, artinya sejarah itu terulang. Kalau kita belajar sejarah, kita mestinya harus berhati-hati. Persis sekali. Memang seperti itu karakternya. Ngomongnya merasa teraniaya, tetapi berapa kali dia menganiaya, berapa kali dia melukai, berapa kali dia merampas dan lain sebagainya. Persis sekali. Jadi ya memang itu karakter. Semua itu telah menjadi sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Itu Abdullah bin Jahal seperti itu. Kalian ngomong seperti itu sudah berapa tahun. Jadi ini bukan, apalagi sudah dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian tersiar kabar. Pergerakan Rasulullah tersiar kabar mendekati rombongannya Abu Sufyan. Abu Sufyan beserta para rombongannya. Nah, ini tahu. Meskipun dulu nggak ada HP, nggak ada radar dan lain sebagainya, tetapi yang namanya orang-orang dulu itu mengirimkan pasukan atau orang-orang pengintai untuk menjaga keamanan. Tersiar kabar Rasulullah bersama para sahabatnya sampai 300-an lebih tadi ingin merampas siapa? Abu Sufyan dan rombongannya. Begitu tahu, kemudian Abu Sufyan memerintahkan salah satu nadirnya atau salah satu suruhannya yang bernama Domdom untuk kembali ke Mekah cepat-cepat. Karena nggak mungkin dong rombongan dengan bawa barang-barang tersebut cepat-cepat kembali ke Mekah, nggak bisa. Maka salah satu disuruh pergi dulu ke Mekah bahwa barang bawaannya ini mau dirampas. Antek-antek yang ada di Mekah, sekutu-sekutu yang ada di Mekah, kumpul semuanya. Nggak cuma hanya satu aliran, kumpul semuanya. Persis nggak sama sekarang ini. Sekutu-sekutu. Jadi 1.000 orang yang dalam kisahnya itu, 1.000 orang itu tidak hanya dari satu aliran, enggak, tapi dari beberapa suku. Dari beberapa suku. Tapi yang paling di situ memang bias omongannya untuk menghoaxkan, memutarbalikan fakta itu memang kalangan orang-orang Yahudi. Itu memang sudah terkenal dari dulu untuk apa itu namanya mengompor-ngompori, untuk mendikte dan sebagainya supaya terus kemudian bisa terjaring semua itu orang-orang Yahudi. Makanya harus hati. Itu sudah menjadi karakter. Memang tidak semuanya seperti itu, tetapi kan bahasanya dalam Al-Quran itu cuma sedikit dari sekian banyak, kan gitu. Akhirnya terus kemudian persiapan 1.000, Rasulullah pada waktu masih dalam perjalanan kebetulan juga ketemu sama orang yang menginfokan bahwa dari Mekah beserta para tokoh-tokohnya itu sudah siap 1.000 lebih pasukan untuk mengawal Abu Sufyan dan juga menyerang, menumpas Rasulullah beserta para sahabatnya. Berunding, berembuk. Ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Ini gimana? Kita lanjut apa kita kembali? Yang bersuara paling banyak langsung berkomentar itu sahabat Muhajirin. Kita paham dong perasaannya sahabat Muhajirin. Kita paham sekali perasaannya sahabat Muhajirin yang tertindas, terusir dan sebagainya, hartanya terampas, ya. Siap gerak semuanya. Kami tidak seperti kaumnya Musa, wahai Nabi. Kalau kaumnya Nabi Musa kan bahasanya kan berangkatlah kamu Musa dan Tuhanmu, kita duduk menunggu kabar info kemenangan. Ya bareng-bareng, roan ya bareng-bareng. Ya udah roan, nanti saya di rumah nunggu sudah bersih. Lah itu kan kacau itu. Oke. Jadi terus kemudian yang berkomentar baru Muhajirin. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan tetap menunggu komentarnya dari sahabat Ansor, karena bagaimanapun juga secara kuantitas, secara jumlah 300 lebih itu yang paling banyak itu sahabat Ansor.
Nah, sahabat Ansor ini Rasulullah ingin mendengar secara langsung. Asyiru ala ya ayuhan nas, berikanlah komentar, berikan isyarah kepadaku wahai manusia. Beliau mengendaki sahabat Ansor. Sahabat Ansor belum ada yang langsung gitu. Okay? Belum langsung. Dikira sahabat Ansor karena sudah dulu itu beat. Bukan kok sahabat Ansor ini merasa keberatan atau karena ada jeda tidak langsung komentar. Pahamannya para sahabat Ansor ini kan dulu sudah beat. Semenjak Rasulullah datang ke Madinah atau bahkan sebelumnya sudah beat dengan beberapa, itu sudah beat bahwa benar-benar patuh dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada salah satu yang sadar, yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Wahai Rasul, engkau mengharapkan dari kami sahabat Ansor berkomentar, langsung berkomentar yang pada intinya sam'an wa ta'atan, siap gerak, siap apapun yang engkau perintahkan, siap apapun yang engkau perintahkan kepada kami siap untuk menjalankan. Senang Rasulullah. Dapat kabar langit, Rasulullah berkata untuk memberikan kesemangatan, ketenangan kepada para sahabatnya. Siru ala barakatillah, terus berjalan sesuai dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Wa absyiru fa innallaha qad wa'adani al-hadis. Dan berbahagialah, sungguh Allah akan memenuhi janjinya. Jadi seorang pemimpin itu memberikan ketenangan meskipun dalam kondisi yang genting, ya. Meskipun dalam kondisi yang agak rungkat, meskipun dalam kondisi yang gelisah, selalu memberikan ketenangan. Pak Ketua DKM Muhajirin, Pak Ketua DKM Musuh Al-Falah memberikan ketenangan meskipun mungkin lagi ada masalah, gitu, tetapi selalu memberikan semangat kepada para jamaahnya, kepada para umatnya. Tapi kan sebenarnya genting, pertempuran baru mau pertama kali benar-benar tempur, langsung dihadapkan 1 banding 3 dengan cuma perebutan atau peralatan yang ala kadarnya, ala kadarnya. Terus setelah itu pada waktu itu kemudian sudah kompak jebret, malam Jumat, malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan dilalah. Dilalah itu dari bahasa Arab indallah. Kalau bahasa Jawa itu dilalah, dari bahasa Arab indallah. Kebetulan pada waktu malam itu ini sesuai memang ada ayatnya. Ayatnya itu pada surat Al-Anfal ayat ke-11 sampai 12, id yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Jadi pada waktu malam itu tuh ngantuk semuanya, Pak. Ngantuk semuanya. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidina Ali, semuanya ngantuk kecuali Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, kecuali Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu di dalam kemah-kemahan melek. Utamanya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya tidur. Besoknya perang, yang lainnya tidur. Memang bukan tidur yang disengaja. Tiba-tiba di situ ada hawa ngantuk yang kemudian semuanya itu tidur. Bahasanya seperti ini kok. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli tahta syajaratin wa yabki hatta asbaha. Jadi, semua dari kita tiada kecuali tertidur semua. Hanya Rasulullah yang melek. Beliau sholat, beliau bermunajat di bawah pohon. Satu riwayat yang lain di bawah kemah, di dalam kemah-kemahan beliau menangis sampai subuh. Loh, ini pemimpin ini. Baik di situ Ustadz, ketua DKM atau yang ketua-ketua yang lainnya. Jadi yang lainnya itu pada menikmati tidur, menikmati bermunajat sendiri. Ini terus kemudian dikenal dengan istilah istighosah. Istighosah. Apa doanya Rasulullah? Rasulullah doanya juga ngeri juga. Doanya Rasulullah itu agak sedikit memaksa. Allahumma juzli ma wa'atani. Ya Allah, lestarikan, ya Allah, kabulkan, ya Allah, penuhi, ya Allah, apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma intahlik hadhil isobah min ahli islami fala tu'badu fil ardi abada. Ya Allah,
jika engkau hancurkan golongan ini dari umat Islam, semua yang kami ini ada di sini kok engkau hancurkan, fala tu'badu fil ardi abada, maka tidak ada lagi yang menyembah engkau di muka bumi ini selamanya. Itu doanya Rasulullah. Jadi Rasulullah kan bukti beliau itu, Rasulullah itu manusia, bukan Tuhan. Meskipun kita memperbanyak sholawat, lebih banyak sholawatnya daripada baca dzikir subhanallah umpama, itu karena bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah. Karena sholat itu adalah isinya doa. Sampai gitu, ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Jikalau engkau matikan, engkau rusak, engkau hancurkan golongan ini, maka tidak ada yang menyembah engkau lagi. Soalnya orang-orang Mekah ini juga niatnya itu menumpas tuntas, artinya sudah punya niatan, tidak ada yang disisakan, pokoknya mati semua. Makanya bahasanya seperti itu, nggak ada istilah tawan-tawanan, siapa yang mau menebus. Umpama Rasulullah sudah wafat, umpama pada waktu itu, tapi kan nggak mungkin sudah ada. Umpama kan sudah tidak ada yang menebus, mau ditumpas semuanya. Nah, makanya doanya seperti ini. Sampai selendangnya jatuh, sampai ditenangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seperti itu. Pelajaran yang kita ambil. Seorang pemimpin, kalau yang lainnya tahajudnya 2 rakaat, ya 2 rakaat agak lama. Tetap 2 rakaat, tapi 2 rakaat agak lama, banyak zikirnya. Dan itu memang asik. Memang asik. Artinya pasti merasakan kedekatan yang apa ya, pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Nanti Pak Jaka, Pak Hari ya, kalau memang ya doanya jangan untuk cuma diri sendiri, kaum muhajirin, kaum al-falah, memang seperti itu yang ditekankan. Jadi doanya itu tidak cuma untuk diri sendiri. Saya pernah sowan kepada salah seorang guru, mas saya, kiai, kalau ingin menjadi orang besar, artinya orang besar itu bukan kemudian buat engke-engkean, buat sombong-sombongan, artinya supaya kita itu kalau jadi orang besar kan kita juga mendapatkan doanya orang banyak. Maka jangan cuma mendoakan diri sendiri dan keluarga. Dan jangan cuma mendoakan guru. Diri sendiri, keluarga, guru itu pasti, tapi doakanlah seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utama kaum-kaum kita, jamaah kita. Itu yang menjadi prioritas dan itu asik, ya. Dan itu asik. Semua tidur. Tapi ada riwayat yang mengatakan pada waktu itu Rasulullah sempat tidur sebentar. Sempat tidur sebentar. Kemudian setelah beliau tidur sebentar tadi, lantas kemudian melek, tersenyum. Absyir ya Abu Bakar, hada Jibril ala sanayahu annaqo. Kan sampingnya Abu Bakar sempat terlelap tidur, seret. Kemudian bangun lagi sambil mutabassiman, sambil mesem, tersenyum. Absyir, berbahagialah ya Abu Bakar, ini Jibril sudah siap di semenanjung perjalanan tempat nanti kita perang. Tenang aja, tenang saja. Oh ini pimpin. Jadi ada keterangan jikalau kita sudah benar-benar fokus sering ibadah kepada Allah, memikirkan apapun yang kita lakukan itu niatnya kepada Allah, kerja ya karena Allah, zikir karena Allah, dan apapun karena Allah. Suatu saat tiba-tiba kita ngantuk, padahal tidak waktunya tidur. Ikuti ngantuk itu. Mungkin ada yang mau ketemu, mungkin ada isyarat dan sebagainya, seperti yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan ketenangan. Tenang, nanti ini Jibril sudah siap-siap. Nah, setelah itu bangun-bangun subuh kok dilalah. Kebetulan pada junub. Pada mimpi basah loh. Ini kan perang. Sudah malamnya tidur. Bangun-bangun malah junub, bangun-bangun malah mimpi basah. Mau mandi di mana? Mau mandi? Makanya kan bahasanya id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum riddas syaitani. Malamnya tidur, bangun-bangun mimpi basah atau junub. Mau mandi di mana? Mau perang. Masa perang dalam kondisi punya hadas besar? Gitu? Masa perang dalam kondisi punya hadas besar?
maka terus kemudian itu timbullah gangguan atau godaan setan, terbesit godaan-godaan setan. Yang di sini dituliskan tazumuna annakum auliyaullah. Kalian merasa jadi kekasihnya Allah. Wong kekasihnya Allah kok mau perang sudah tidur, bangun-bangun malah mimpi basah. Masa perang dalam kondisi mempunyai hadas besar, belas gak marem. Nggih. Perang ya dalam kondisi suci, nanti mati ya dia itu membawa dalam keadaan suci. Wah, itu agak sempat sempat kacau dikit itu. Nah, lantas Allah Subhanahu wa taala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Allah menurunkan hujan dengan derasnya pada waktu itu. Liyutahhirakum bi, untuk supaya kalian itu bersuci. Kira-kira tambah seger apa tambah lemes? Seger. Udah tidur terus kemudian mimpi basah kan enak ya? Mimpi basah kan enak. Terus kemudian mandi, seger. Tambah seger perang wes. Makanya kan diterangkan kalau kok sebelum perang bisa tidur itu merupakan kenikmatan dari Allah. Itu merupakan fadlnya Allah. Biar tidak terlalu memikirkan yang aneh-aneh karena kondisi pasukan itu minim daripada pasukan musuh. Betul. Terus pada waktu itu benar-benar sudah fresh lawan, tapi sudah ditenangkan oleh Rasulullah, malaikat Jibril sudah siap, bala tentara sudah siap, tidak hanya manusia tetapi juga para malaikat. Ada ayatnya yang di situ ditenangkan, ditafsiri malaikat Jibril di sisi satu, mungkin sisi kanan bersama 500 malaikat pasukan, dan juga malaikat Mikael di sisi yang lainnya bersama 500 malaikat. Dan ternyata banyak yang menyaksikan pada waktu itu sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, tiba-tiba musuh mau nyerang jungkel, tiba-tiba ada suara cemedit, jepret, dan lain sebagainya. Banyak kemudian kisah yang menyatakan bahwasanya ada keanehan-keanehan pada waktu itu yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau dawuh, innahu qad syahida badron wa ma yudrika la'allallaha qad ittala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Oh, enggak ini, keliru. Qala sadaqta dzalika min mada'is sama isarisah. Pada waktu Rasulullah kemudian diceritakan hal-hal yang aneh itu, beliau berkata, beliau dawuh, benar. Itu merupakan pertolongan dari makhluknya Allah yang bertempat di langit ketiga, yaitu para malaikat. Setelah itu terus kemudian enggak lama. Jadi perang Badar itu enggak sampai berhari-hari, enggak sampai berbulan-bulan, bahkan enggak sampai setengah hari, bahkan enggak sampai seperempat hari, cuma sebentar. Bahkan dalam keterangannya kalau kita hitung jam itu paling sekitar kurang lebih 2 jaman selesai. Loh, malaikat kok. Okay. Malaikat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum. Umpama Allah kemudian kun fayakun bisa-bisa saja. Enggak perlu kemudian pakai malaikat, langsung kun fayakun bisa-bisa saja. Tapi kenapa Allah membuat skenario seperti itu supaya lebih menenangkan hatinya orang-orang yang beriman. Jadi ada kemudian cara, ada kemudian proses yang supaya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Jadi kalau kita sudah prosesnya benar, kita caranya juga benar, nanti Allah juga memberikan jalan dan memberikan hiburan, Pak Hari. Memberikan hiburan. Allah ini kan memberikan hiburan. Pada waktu perang pertama kali diberikan hiburan mimpi basah lah, diberikan hiburan tidur lah, pasti ada hiburannya. Karena bahasanya Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, bahasanya ma'a. Beda kalau di ayat surat At-Tolak. Kalau dalam surat At-Tolak itu sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sayaj'alullah, Allah bakal menjadikan ba'da usrin, setelah kesukaran, yusron, suatu kemudahan. Tapi itu kan rentetannya itu adalah orang yang di situ mendermakan hartanya. Orang yang mendermakan hartanya kan mungkin kayak di situ lagi ada masalah, kemudian pancingannya kemudian berinfak, mendermakan hartanya. Lah ini Allah menguatkan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah adanya kesulitan menjadi suatu kemudahan. Tetapi kalau dalam surat
Yang di alam nasro itu kan fa inna ma'al usri yusra. Pakainya ma itu ma'iyah. Ma'iyah itu bersamaan. Apa yang kita hadapi secara umumnya terasa sulit, pasti ada kemudahan-kemudahan yang menyertai. Mungkin pokoknya hati kita itu tetap ada hiburannya yang dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama itu di jalan yang benar, selama itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian setelah itu kan ditawan orang berapa? 70 orang mati dari orang-orang kafir. Kalau orang Islam cuma berapa? 14-an ya? 14-an. Nah, ini dinyatakan yang menang adalah orang-orang Islam. Hitungan menang itu adalah yang mati dari orang yang berperang. Kalau sekarang kan enggak. Yang mati banyak tetapi kan mereka orang-orang masyarakat sipil, bukan kok terus kemudian tentara perangnya, pasukan perangnya. Kalau perang-perang zaman dulu, yang menang siapa? Yaitu siapa yang paling banyak tumbang dari orang-orang yang ikut berperang, gitu. Kalau sekarang kan enggak, ngawur. Benar banyak yang mati, tapi kan mereka sebenarnya bukan orang-orang yang ikut perang, bukan tentara-tentara yang ikut perang. Kalau dijumlah ya belum tentu juga, gitu. Kalau mau dijumlah benar-benar pasukan yang mati itu kan belum tentu juga, atau mungkin nggak sebanyak dengan hitungan-hitungan orang-orang yang masyarakat sipil. Setelah 70 tawanan ini, kemudian berembuk. Rasulullah bersama sahabatnya, utama tokoh-tokoh sahabat yang besar-besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan yang lainnya berembuk. Ini 70 orang mau diapakan? Berembuk, terus kemudian kita tahu dong Sayyidina Umar itu kayak apa orangnya. Otomatis kalau Sayyidina Umar kira-kira 70 orang ini diapakan? Dibunuh. Ma tara ya Ibnu Khattab qala qultu wallahi ma ara Abu Bakar walakinni ara antumakinni min fulanin qarli Umar. Artinya kalau Sayyidina Abu Bakar tadi kan lebih slow. Bahasanya Sayyidina Abu Bakar, beliau berpendapat ya itu kan juga masih saudara-saudaramu ya Rasulullah, meskipun jauh masih ada hubungan keluarga. Mending di situ dibuat tebusan ada. Nanti uangnya atau hartanya bisa kita buat untuk persiapan atau peralatan perang di kemudian hari. Itu komentarnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar enggak. Kalau Sayyidina Umar cerok bunuh. Wong dulu pada waktu di Mekah mereka itu adalah orang-orang yang mau membunuh engkau ya Rasulullah. Ini mumpung ini bunuh aja. Nah, terus kemudian baginda Rasul memilih pendapatnya siapa? Memilih pendapatnya Abu Bakar. Memilih pendapatnya Abu Bakar. Nah, akhirnya terus kemudian ditebus, gak sampai dibunuh. Tetapi ternyata setelah itu fahawa Rasulullah maqala Bakar. Terus qala Umar faqadatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Bakar wa huma yabkiyani. Paginya setelah ada keputusan itu bahwa enggak perlu dibunuh, ditebus aja oleh mereka orang-orang kafir dengan harta-harta sekian. Paginya Umar pagi-pagi bertemu Rasulullah. Bertemu Abu Bakar, keduanya menangis. Menangis. Fakultu mayukika anta wa sahibuka. Apa gerangan yang menjadikan engkau menangis wahai Rasul dan sahabatmu yaitu Abu Bakar? Fa in wajadtu bukaan bakaitu wa illam ajid bukaan tabakaitu li bukaihima. Ketika aku menemui engkau menangis wahai Rasul, mestinya aku yang nanti ikut menangis. Kalau aku nggak bisa menangis, tak tangis-tangisin. Itu Sayyidina Allah memang seperti itu, murid yang jus itu seperti itu. Gurunya lagi nangis ya ikut. Sampai bahasanya seperti itu. Fa in wajadtu bukaan bakaitu wa illam ajid bukaan tabakaitu li bukaihima. Kalau engkau menangis, aku mendapati engkau menangis, aku harus ikut menangis. Kalau kok pada waktu itu aku nggak bisa menangis, bagaimana caranya aku bisa menangis? Karena engkau dan sahabatmu Abu Bakar itu
pada waktu itu menangis. Asiknya luar biasa. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam lalladzi, yang artinya intinya seperti ini. Rasulullah mendapatkan apa itu istilahnya? Komentar atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam ayatnya, maka nabiyin ayakun lahu asra hatta yuskina fil ardi ila qali faqulu mimma qunimtum halalan thayyiban. Tadi kan tujuannya dari Sayyidina Abu Bakar yang disetujui oleh Rasulullah, kita ngepul dana untuk persiapan perang. Itu mendapatkan apa? Mendapatkan peringatan dari Allah. Nggak perlu seperti itu, kasarnya gitu. Nggak perlu khawatir. Udah yang ada aja, itu yang dimaksud, nggak usah berpikir jauh ke depan. Kalau nanti kok urusannya kok duniawi, urusannya susah, urusannya itu mengkhawatirkan tentang dunia di jalannya Allah, nanti Allah akan memberikan siksaan lebih rendah daripada pohon ini, bahasanya seperti itu. Terbukti apa? Setelah itu kemudian terjadilah perang Uhud. Setelah itu terjadilah perang Uhud, di mana perang Uhud kalahnya itu bukan serta-merta karena musuh, tetapi karena dunia. Jadi sudah bagus, sudah ada tentara-tentara pasukan yang ada di gunung untuk mengintai. Lah, itu kan di bawah kan sudah kocar-kacir. Pada waktu itu masih dipimpin, orang-orang kafir masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sudah kocar-kacir karena tiba-tiba ada serangan dari gunung, meskipun pasukan muslim itu tidak begitu banyak dibandingkan oleh orang kafir, sudah kocar-kacir. Tetapi orang yang di gunung ini terbelalak dengan harta rampasan. Karena ada seperti ini aturan dalam Islam itu seperti ini. Kalau pada prakteknya harta yang memang rampasan itu nanti dibagi, itu harta yang bawaan. Kalau harta yang dipakai oleh pasukan seperti sabu atau apapun yang dipakai ini, itu haknya orang yang membunuh. Bukan dikumpulkan jadi satu nanti dibagi, tapi haknya orang yang merampas, yang dipakai loh, yang dipakai. Adapun nanti yang dibagi itu barang bawaan-bawaan, senjata-senjata yang kemudian masih pokoknya yang dibawa-bawa itu. Tetapi kalau yang dipakai baju ataupun apapun itu adalah dimiliki oleh yang merampas langsung atau orang yang membunuh. Lah ini, wah bahasanya gini, ini kalau aku di atas ini nggak dapat apa-apa. Orangnya geruduk turun, diketahui oleh Khalid ternyata pada di sono, pada turun jebret, akhirnya yaitu diserang sampai Rasulullah kemudian diserang juga berdarah-darah. Nah itu kalau kita berjuang di jalan Allah, kita mengkhawatirkan harta, ya kita akan gelisah dan kita di situ malah tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi jalani apa yang ada, usahakan apa yang ada, insya Allah tetap akan ada jalannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsipnya. Kalau kita sudah berusaha berdakwah lillahi kalimah, apapun seperti di Muhajirin, di Al-Falah atau di Istiqomah, kita mainnya seperti itu, prinsipnya seperti itu tuh Pak Hari. Kemarin nuzul Quran, niatnya kita nggak ngepul dana lama, makanya kan kita nggak ngepul nggak persiapan kemudian mungkin kan sebenarnya ada santunan ya, ini gimana, ini disimpan dulu buat enggak, santunan sekarang keluarkan gitu aja. Nanti kalau memang itu merupakan rezekinya anak yatim piatu, nanti juga ada. Hamin 2 hari itu baru 3 juta kurang, baru 3 juta. Ya kira tetap berusaha. Kita tetap berusaha, dannya praktiknya gimana, pokoknya berusaha, seret. Lah, ternyata alhamdulillah sampai 14,5 juta lebih. Dan memang rezekinya anak-anak yatim duafa, dan rezekinya orang-orang yang ikut berbuka puasa, dan rezekinya panitia, itu aja. Dan rezekinya panitia yang dibendari oleh Pak Nuril. Cukup ya. Jadi memberikan sangat pelajaran banyak di perang Badar ini kepada kita semua. Apalagi terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya dari perang Badar, beliau dawuh, roja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, jihadun nafsi. Kalian pulang dari jihad yang kecil. Jadi jihad di perang Badar itu dinyatakan sebagai jihad yang kecil menuju jihad yang besar, lebih besar, yaitu apa? Jihadun
nafsi, jihad nafsu. Makanya di bulan Ramadan ini kita paling utamanya adalah melawan hawa nafsu, sehingga kita benar-benar mendapatkan kemenangan. Shadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Janji Allah itu benar-benar dipenuhi Allah setelah kita melawan berbagai serangan-serangan hawa nafsu. Tapi diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Iskandari, kita nggak bisa melawan. Tetap semua keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sekedar jangan merasa sok kita bisa melawan nafsu. Itu malah menjadi bumerang. Itu kata dari orang ulama-ulama sufi. Misal kita mau main HP, singkiran dulu, baca Quran, alhamdulillah bisa melawan nafsu. Jangan seperti itu. Tetapi apa? Serahkan semuanya itu adalah merupakan kehendak Allah, kita sekedar berusaha. Ketika bisa seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menolong kita, semakin mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan yang sebaik-baiknya di dunia ini. Cukup sekian? Udah ya? 1 menit lagi. Cukupkan, mohon maaf sebelumnya. Marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.